Saya data di sini selaku menu museum dan ini diminta untuk kita singkat tentang museumnya ada apa aja. Jadi ini adalah museum 10 November yang emang namanya sudah jelas obvious, kita emang mengisahkan tentang apapun itu tentang perang 10 November di Surabaya. Itu adalah antara Surabaya versus Inggris waktu itu yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan di sini kita bagi menjadi 4 seksi atau 4 bagian museum. Jadi yang pertama adalah zona proklamasi. Di situ kita menjelaskan tentang bagaimana proklamasi itu bisa tersebar di wilayah Surabaya. Dan FYI ternyata di Surabaya itu proklamasi disiarkan menggunakan 2 bahasa lokal Jawa Timur, which is bahasa Jawa dan juga bahasa Maduro, yang akhirnya bikin orang Surabaya tahu kita sudah merdeka. Akhirnya kita memperkuat Surabaya dengan mulai membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang jadi cikal bakal TNI. Dan next kemudian di zona berikutnya adalah zona Bung Tomo. Di sana nanti ada rangkaian-rangkaian peristiwa setelah Agustus Merdeka hingga nanti ke November, dan juga ada rekaman suara asli Bung Tomo yang direkam ketika naskah itu dibacakan menanggapi ancaman dari Inggris. So, secara singkat, sana ada kisah tentang bagaimana Surabaya merobek bendera Belanda di tanggal 19 September 45 di Hotel Yamato Surabaya yang sekarang jadi Hotel Majapahit di Tunjungan. Itu keren banget kejadiannya karena orang-orang Surabaya sudah mulai resisten terhadap Belanda dan kita mulai merobek bendera Belanda dengan cara merobek warna birunya. Kemudian setelah bulan September masih ada bulan Oktober, itu adalah bulan di mana area Surabaya mulai dapat turning point. Kita berhasil menguasai Jepang dan markas-markasnya. Di situ kami mulai mengambil semua senapan-senapan Jepang yang ada di markas Camp Petai. Dan Camp Petai sekarang sudah nggak ada, dan lahan Camp Petai sekarang kita jadikan museum ini dan juga monumen kepahlawan. So kita semua ini sekarang berdiri di atas bekas lahan Camp Petai atau markas Jepang. Yang dulu area Surabaya sebutnya sebagai Gedung Setan. Karena apa? Ini kan zaman Jepang di sini. Tiap malam kita bisa dengerin suara orang tuh minta ampun, minta tolong, teriak-teriak, karena Camp Petai nggak cuma markas, dia juga sebagai tempat untuk eksekusi orang Surabaya. Kemudian setelah bulan Oktober itu berakhir, nah sialnya lagi setelah kita punya senapan-senapan Jepang tanggal 1 Oktober, tanggal 25 Oktober bule-bule Inggris mulai datang ke Surabaya dengan tujuan apa? Karena gini, Inggris adalah bestinya Belanda, dan Belanda ketika ditendang pergi oleh Jepang, mereka masih ingin banget menguasai Indonesia. So mereka nyuruh Inggris besti mereka untuk mengamankan Indonesia supaya Belanda bisa kembali ke Indonesia dengan santai kayak gitu. So long story short, kita resist dengan Inggris, kita perang dengan Inggris tanggal 10 November melawan Inggris, dan Surabaya kalah. Kami kehilangan 20.000 jiwa dan Inggris hanya kehilangan 6.000 jiwa. So kalau kita kalah tempur tapi kita menang perang, dan itu yang membuktikan bahwa Surabaya menunjukkan bahwa Indonesia layak untuk merdeka. So ya, kalau mau lengkapnya main ke museum dan ya ngobrol sama aku nanti. Oke? Thank you.